الأعظم سر المجيب حاشا يخيب من لاذ برسول الله الله عظيم الجاه عليك داوي قلبي وامنحه سر القرب واجلي كربي وألحقني بأهل الله الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صاحب الحضرة أكرمنا منك بنظرة يا أبا الزهراء والقاسم وعبد الله الله والله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alayka ya manba'al ulum rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Kita langsung membaca kitab fikihnya. Yang warna putihnya itu halaman 46 yang warna putih. Halaman 46 baris yang keempat. Baris keempat ujungan. Nah, kitab yang warna kuningnya halaman berapa nih? Halaman 31. Baris yang kedua. Nah, yang warna kuning itu halaman 31 baris kedua. Yang kuning 31 baris kedua. Cari japian kena kata-katanya aja. Wal basyaratu aja. Itu 3 kalimat. Baris kedua ada kena di tengah itu wal basyaratu aja. Nah, yang warna putih halaman 46 baris keempat ujungan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Wal basyaratu zahirul jildi. Nah, kemarin itu kan membahas tentang pembatal wudu yang keempat, yaitu bersentuhannya kulit perempuannya yang sudah sampai batasan syahwat, ya, dan bukan mahram. Itu kulitnya perempuan itu bersentuhan dengan kulitnya laki-laki. Nah, maka itu termasuk membatalkan membatalkan wudu, ya kan? Dan yang batal itu yang tersentuh, yang menyentuh, tersentuh, yang disentuh. Nah, itu batal. Asal semalam itu kan kulit sama pada kulit. Perempuannya bukan mahramnya. Kemudian sudah sampai batasan syahwat dan kada belapik. Nah, lalu Sidin hendak menjabarkan dari kalimat-kalimat tersebut. Yang naran kulit tunap, agerang di Sidin. Nah, supaya tahu tak? Kan kulit batamu kulit, itu yang batal. Ya kalah?
Nah kulit tuh yang mana aja bagiannya atau yang mana kulit tuh? Jadi sidin wal basyaratu zahirul jildi. Nah kulit dan bermula kulit itu adalah bagian zahir kulit. Sama aja lah. Apa ya? Jadi basyaratu itu tuh bahasa lafaznya lain dah. Maksudnya lafaz Arabnya ini tapi maknanya sama aja loh. Jildun artinya bahasa Arab tuh yang kaya dengan bahasa. Kadang satu makna itu beberapa buting lafaznya. Contohnya manusia. Manusia itu bahasa Arabnya banyak. Ada insan, ada basyarun, ada nas, ya kala? Nah, ya ayuhan nas, ya ayuhal insannya manusia juga. Yalah. Nah, jadi jisidin yang naran kulit itu ya zahirul jildi, bagian kulit, bagian zahir, bagian yang nampak daripada kulit. Ya, bagian zahir kulit. Nah, itu kalimat basyarah itu artinya sidin. Jadi langsung aja kita manakan basyaratun itu kulit. Nah, maka jasidin wa kharaja biha dan keluarlah dengan kulit itu artinya tidak termasuk dengan namanya kulit. Pertama dulu asy'ru, rambut atau bulu-buluan. Jadi kalau kita misalnya tersentuh rambutnya perempuan yang tidak mahram kita kada batal. Pian menyentuh rambut bini kada batal karena rambut itu sini lain kulit. Ya lah rambut juga. Nah, karenanya lain kulit berarti kada batal. Nah, jakannya bini menjapai janggut laki. Janggut tuh lain kulit. Ada panjang lalu memusutai ke janggut laki ya. Cuman kada kena kulit. Batal lah. Adanya rambut lain kulit sini. Lah, nah bulu-buluan, nah bulu apa tak? Serangnya bini mencabutakan bulu ketiak laki. Terkajut laki. Tapi kena bulunya aja batal lah. Kada, ya lah. Karena rambut atau bulu bukan kulit. Kemudian wasinu, kada termasuk juga gigi. Gigi itu lain kulit. Jadi pian menjapai gigi bini, kada batal. Bini menjapai gigi laki, kada batal. Atau menjapai yang bukan mahram lah, yang lawan jenis. Ya kan? Kebetulan menjapai giginya, kenapa kan? Yalah, menjapai ke gigi, rupanya panjang kalau. Nah, menjuhut ke gigi bini atau menjuhut ke gigi laki, batal lah. Ada karena gigi lain kulit. Ya. Kemudian lagi wal zufru. Nah, zufru itu kuku. Kuku itu lain kulit. Jadi kalau pian tersentuh kuku itu kada batal. Nah, karena kuku lain kulit. Nah, jadi 3 buting itu sini lain kulit. Nah, lain pada itu kulit tam. Lain pada itu kulit. Yalah. Jadi kulit itu pokoknya bagian zahir kulit lah. Itu dah. Ilat termasuk lah. Itu bagian kulit. Bibir, kulit, tapi giginya yang kada. Nah, gigi. Gusi itu termasuk kulit tuh karena ada lapisannya. Kalau gigi lain, ya kan? Nah, jadi 3 buting itu rambut, gigi, kuku itu tidak membatalkan wudu karena itu bukan kulit. Nah, itu bukan kulit. Makanya sini, fa inna lamsaha la yubtilul wudu'a. Karena maka di sini bahwasanya menyentuh 3 buting tadi itu tidak membatalkan wudu. Nah, itu kada membatalkan wudu karena lain kulit. Itu ada sebuting sidin jabarakan kalimatnya adalah sidin bersentuhan kulit di sini. Berarti menyelain lain narannya kulit ada di sidin. Nah, itu hukum. Nah, kemudian lagi wa kharaja bil kabirati dan tidak termasuk lagi dengan ungkapan kalimat kabirah. Perempuannya itu yang sudah sampai batasan syahwat. Apa yang kada termasuk? As-saghiratu. As-saghirah. Perempuan yang masih kecil atau yang belum sampai batasan syahwat. Wahia, nah yang perempuan kulit yang kecil itu najrin. Wahia yaitu allati lam tablugh haddan tushtaha fih. Yaitu perempuan atau kekanakan perempuan yang belum sampai
akan batasan yang disyahwati padanya. Pada itu ukuran batasan umur kekanakan. Nah, jadi perempuan di sini yang batal itu bersentuhan yang sudah sampai batasan syahwat. Bila belum sampai, Bang, ada batal. Ada batal berarti sekalipun bersentuhan kulit juga, tapi belum sampai batasan syahwat karena kan berkait perempuannya lah yang sudah sampai batasan syahwat. Nah, maka oleh ulama, ada sebagian ulama inyak ada kawa diukur dengan umur. Pokoknya itihi, bilanya sudah pina membari kapingin kah bahasanya ya ke anak itu, atau sudah apa gitu, nah ada syahwat lah bagi kita yang melihat untuk perempuan yang tersebut. Nah, maka itu sudah dianggap dewasa. Maksud dewasa itu bukan berarti balik lah di sini. Karena batasannya bukan balik, tapi batasan sudah sampai syahwat. Nah, tapi sebagian ulama ada yang membatasi dengan umur. Ujar Imam Ghazali, kalau umurnya 4 tahun anak perempuan itu, termasuk jakanya lakian, itu kada membatalkan wudhu karena masih belum sampai batasan syahwat. Kemudian ittifaq ulama, bila kakanak itu umurnya sudah sampai 7 tahun, maka itu sudah membatalkan wudhu. Nah, jadi kita nih lakian menyentuh binian yang bukan mahram kita, umurnya sudah 7 tahun, itu jar ulama batal. Karenanya sudah sampai batasan syahwat. Nah, kemudian kalau umurnya 5 tahun, tidak membatalkan wudhu. Nah, ini ulama lah yang menukan di dalam kitab Mirqatus Su'ud, syarahnya kitab Sulamut Taufik yang kami baca malam Kamis di rumah. Nah, itu Imam Nawawi ini menyebutkan, tapi Sidin pun menukil daripada ulama. Jadi kalau 5 tahun itu kadang membatalkan wudhu. Kemudian kalau berumur 6 tahun, nah ini ada khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan sudah membatalkan wudhu, ada yang mengatakan tidak membatalkan wudhu. Jadi kalau 6 tahun ada khilafnya. Jadi Bang kayak Pak, nah bilanya masih di bawah 6 tahun tuh kada batal. Nah ada Bang, tapi kalau sudah 6 tahun ke atas, kalau bisa sudah wudhu. Kalau sudah 7, batal. Nah, batal. Kalau misalnya adakah anak sepupu saliman, kan kita lawan sepupu aja lain mahram sudah. Anaknya Bang makin ya, kada mahramnya lah. Kita kan lawan sepupu mahram lah. Ada lah. Orang baru itu banyak kadang-kadang kawin itu bersepupuan. Lawan anaknya Bang, lawan sepupu aja ada bagi lawan anak sepupu. Karena anak sepupu datang saliman, umurnya sudah 10 tahun. Nah, apa tak? Batal harus tahun itu. Kadang punya kada tahu, timbanya bersalaman, sembahyang, padahal wudhunya batal. Nah, ini perlunya kita ketahui apa saja yang membatalkan wudhu. Ada sudah 11 tahunnya belum balik jar, ini kada baliknya tuh dipandang. Ini belum haid lagi jar, bukan haidnya itu, tapi sampainya tuh tablughu haddan tustahafih. Bilanya sudah sampai kepada batasan yang disyahwati, maka itu sudah membatalkan wudhu. Bukan batasan ini sampai haid kada. Nah, ada yang memahami itu. Dia belum haid jar, kada apa-apa. Nah, kada apa-apa aja salamannya, cuman membatalkan wudhunya. Ya kan? Lain kisahnya yang haram lo jauh menurut. Nah, lain tuh ini membatalkan wudhunya nih. Ya kan? Nah, itu perlu kita ketahui. Di sini fa inna lamsaha la yunqidul wudu'a. Maka bahwasanya menyentuhnya perempuan yang belum sampai kepada batasan syahwat itu tidak membatalkan wudhu. Nah, umurnya tadi ulun menukil dari ulama juga lah, ada ulun seorang ulah. Ya kan? Nah, kemudian wa kadzalika lamsul mar'ati saghiran la yustahana. Seperti yang demikian itu juga menyentuhnya perempuan akan kekanak laki-laki yang belum sampai syahwat sama umurnya ya kabinian di buan-pian di belakang binian menyentuh kekanakan lakian. Nah, bilanya kekanakan lakian itu belum sampai kepada batasan syahwat ada batal pian yalah. Nah, umpati jar ulama nih bilanya 6 tahun itu sudah ada khilaf.
bilanya 6 tahun ke bawah, nah itu kada batal. Yalah, nah, bilanya 7 tahun, batal sudah. Aku joko udah tugiur, nanya lain masalah piannya, yalah. Jadi kalau sudah sampai batasan syahwat, kekanak lakian tadi yaitu berumur 7 tahun lah kalau jauh ulama lah, itu sudah batal pian kalau bersalaman lawan kekanak tadi. Nah itu perlu kita ketahui. Kadang-kadang ini masih kekanakan juga wajar, ya, itu ya umurnya. Hanya wah ini kekanakan gini sudah bina paham aja juga. Ya. Paham benernya diparakakan kekanakan lakian tuh lawan binin bisa model supan hanya. Jar. Nah, mudah paham aja. Ini sudah, ya sudahnya paham sudah. Ya lah. Nah, itu perlu kita ketahui. Habis sudahlah. Wa kharaja bi ghairil mahrami al mahramu. Nah, dan tidak termasuk dengan yang bukan mahram. Jadi kan di sini yang membatalkan itu bersentuhan kulit perempuan yang sudah sampai batasan syahwat tapi bukan mahram. Berarti tidak termasuklah al mahramu yang semahram. Kalau semahram itu kada batal wudu. Kalau biar semahram kada batal. Nah, bersalaman kayak pajak kada batal. Fa inna lamsaha la yubtilul wudu'a. Maka bahwasanya menyentuhnya yang perempuan bukan mahram atau lakian yang menyentuh perempuan yang mahram atau menyentuhnya lakian yang mahram semahram lawaninya itu kada membatalkan wudu. Jadi di sini menyentuh perempuan yang semahram kada membatalkan wudu. Berarti yang perempuan yang semahram tadi pun kada batal juanya. Ada batal disentuh oleh laki-laki yang semahram lawaninya. Nah, lalu di sini bagus lah diterangkan sidin mahram itu apa gerang? Sidin mahram itu siapa gerang? Nah, ini mungkin kan kada mendapatkan di kitab lain nih. Yalah. Nah, ini bagus nih. Yalah, mun belajar dari mungkin kada didapatkan nih arti sempurna dari mahram. Yalah. Nah, wahia dan mahram itu mahram lah ada juga muhrim ya. Muhrim itu orang berihram. Ya tapi kan apa juga bang, ya Allah melapasakannya yang penting paham lah. Muhrim kah ya kan. Cuman kalau bahasa Arab itu muhrim itu ya orang yang berihram. Mahram, nah ini mahram ini siapa? Wahya yaitu man haruma nikahuha alat ta'bidi bisababin mubahin lihurmatiha. Nah, mahram itu adalah, perempuan yang mahram itu adalah, yaitu man, orang yang, bisa aja kita mana perempuan yang, kalau kita lakian, perempuan yang haram menikahinya. Jadi siapapun perempuan yang haram kita menikahinya, maka itu mahram kita. Nah, tapi ini ada lagi sambungannya lah, haram menikahinya itu disini alat takbid. Atas selama-lamanya sampai ke mati kita kada boleh mengawininya, haram, kada sah dan haram. Nah, kemudian haramnya itu bisa babin mubahin dengan sebab mubah. Nah, sebab boleh, dasar sebabnya itu dasarnya kan asalnya kawin. Lalu anak kawin itu boleh lah. Sunnah lagi. Lalunya bisa anak binian. Berarti anak binian tadi adanya tuh sebabnya boleh, bahkan sunnah hukumnya ini kawin. Ya kalau nah, lalu jadi haram loh binian yang anaknya tadi dinikahinya. Sebabnya apa? Sebabnya boleh sama mintuha. Ini kawin, lon pian kan kawin non bini pian, mintuha pian jadi mahram. Boleh lah pian kawin non bini pian tuh, boleh. Nah, setelah pian kawin jadi haram loh mintuha pian. Sebabnya apa? Boleh lah. Boleh. Bakawin itu kan boleh. Adalah yang kada boleh, tapi haram nikahi ada. Nah, bilanya sebabnya tuh kada boleh, tapi jadi haram dinikahi, itu bukan mahram. Ada karena haramnya itu kada selamanya. Dalam sementara waktu itu haram dinikahi, tapi kada selamanya. Nah, bila kada selamanya itu bukan mahram. Nah, ada karena jelaskan kita. Ulun anu kan. Nah, kemudian haramnya itu lihurmatiha, memang karena kehormatan perempuan tadi.
Memang karena perempuannya tadi dimuliakan. Nah, karena perempuan tuh haram dinikahi, tapi bukan sebab dihormatiha, tapi karena litagliz, karena si laki-laki tadi diberi sanksi, tapi haram dinikahi. Nah, itu maka karena bukan mahram. Nah, jadi kalau kita kan mahram itu ya mahram itu kita yang haram dinikahi dengan sebab perkawinan, ya kalau atau dengan sebab nasab, dengan sebab susuan, dan dengan sebab perkawinan. 3. Yang naran mahram itu perempuan yang haram dinikahi dengan sebab nasab atau sebab apa tadi? Susuan atau sebab perkawinan. Nah, itu biasa aja kita mendengar. Nah, kalau di sini lain memanunya. Mendefinisinya, mentakrifkan. Anjusidin man haruma nikahuha ala ta'bid bisa babin mubahin dihormatiha. Maka itu tapi mencakup semuanya nih. Nah, lalu siapa mahram itu? Nah, sebelum membaca lagi dulu ke dalam situlah, ini ulun sampaikan dulu mahram kita yang senasab. Dan ini alat ta'bid. Nah, mahram kita senasab. Disebutkan di dalam Al-Quran, itu dululah ada 7. Nah, ini supaya kita tahu nih, kita lakian lah, karena binian balik. Dia pian anggap pian sebagai posisi binian. Nah, kami ini kan lakian nih. Siapa-siapa perempuan yang mahram kami, maka kami kada batal. Itu disebutkan dalam Al-Quran ada 7. Nah, yang pertama al-um. Ini sebab senasab dulu lah, yang senasab. Yang pertama ibu. Wa in alat, sekalipun ke atasnya. Ibu dari ibu kita. Nah, ajar kita nini ini baik nini dari mama kita atau nini dari abah kita. Nah, nyala. Pokoknya nini dari abah kita, mama kita atau nini dari mama kita apa? Mama kita tadi lah. Yang itu kan bisi mama. Mama ini kan bisi kuitan juga kalau bisi abah, bisi mama. Nah, abah mama, ya kan? Kemudian mama kita tuh bisi abah aja kalau, ya lah. Nah, abah sidin itu kan bisi kuitan, datu kalau kita nyambat, ya lah. Jadi mama itu mahram. Ke atasnya nini kita nyambat yang lah, nini. Nah, nini kita atau kuitan dari abah. Kuitan dari abah atau lah nini juga lah kita nyambat lah, nini. Kuitan abah. Nah, kan binian kalau kuitan abah itu ada bapak, mama sidin, mama abah. Nah, jadi mamanya mama lawan mamanya abah kita itu nini kita nyambat. Itu mah orang ke atas lagi punya ada. Masih ada hidup. Datu sampai lagi berdatu sanggah, anggah, nyala waring, moyang, ayo mana ada. Nah, itu mahram semuanya. Jadi nini itu mahram lah. Salah nini. Kemudian lagi wal bintu binit. Anak perempuan. Anak perempuan itu mahram. Wa in safalat. Sekalipun ke bawahnya. Nah, ke bawahnya itu cucu kita yang perempuan. Nah, baik dari cucu kita anak dari laki-laki, kita nih bisa anak kita ada lakian, ada binian. Yang binian kan jelas toh. Lalu anak-anak dari anak kita tuh bang, anak-anak dari anak kita cucu kalau kita nyebut. Pokoknya cucu-cucu kita yang binian itu pun mahram. Yang lakian manggar, lakian apa ditakuni? Lakian itu jelas saya gak boleh kawin sesama lakian, jadi pasti kada batal. Jadi anak nih, anak dari anak-anak kita namanya cucu. Yang perempuannya itu pun berarti kita jadi apa toh? Jadi kai, kita jadi kai toh. Lah, kan pian bisa anak lah lakian. Nah, anak pian yang lakian itu bisa anak binian, berarti mahram. Cucu kalau cucu. Nah, jadi baik anak dari anak kita yang lakian atau dari anak kita yang perempuan. Haram. Kemudian yang ketiga wal ukhtu, saudari perempuan. Ding sanak binian, ading kakak. Dan ding sanaknya baik syaqiqah, saabah seumah, ding sanak kandung saabah sama abah mamanya.
atau ding sanak yang seabahnya atau yang seumah aja. Ada nggak? Ding sanak kita aja tapi seumah aja tuh jar. Binian berarti mahram. Pokoknya bilanya itu ding sanak, baik ding sanak sama mama, ding sanak saabah, apalagi ding sanak saabah sama mama, yang biniannya itu semuanya mahram. Berarti kada batal karena ding sanak. Jadi ding sanak mama aja kada kuat, apa aja kada kuat. Ding sanak mama tuh ya berarti ding sanak kita juga lahir dari mama kita. Itu berarti ya lah. Nah, jadi ding sanak saabah semama sama. Kemudian yang keempat wal kholah, acil bibi, tapi acil dari ding sanak mama. Kita bisi mama, ding sanak sidin yang binian, acil kalau nyemet lah. Nah acil kita itu mahram, baik dari ding sanak mama. Nah ada yang ding sanak abah lain lagi bahasa Arabnya. Yalah, jadi acil dari ding sanak mama itu mahram. Nah, atau ke atasnya lah, ke atasnya kita bisi mama nih, bisi mama ini bisi abah, ya kalau mama ini kan bisi abah. Nah abahnya mama itu bisi bukan bisi ding sanak. Jadi mama kita tuh bisi acil, ujar kita paninian, nini ding sanak nini kita. Nah itu pun mahram tuh lah. Nah karenanya inya namanya tawasud berperantara. Kan mama kita atau abah kita, nih abah kita nih, abah bisi acil, abah kita nih bisi acil. Karena abah kita ini kan bisi kalau kuitan mama. Nah lalu mamanya abah kita itu bisi ding sanak binian acil abah. Acil abah tuh kita nyebut nama nini paninian karena ding sanak nini. Iyalah itu pun mahram. Karena ingat abah aja mahram lawan acil sidin. Masa kita cocok ada mahram lawan mahramnya abah. Jadi itu tak umpatnya karena mahramnya abah, berarti kita jadi mahram juga peninian kita nyambat. Itu pun mahram. Nah kemudian lagi yang ke berapa lagi lah? 1, 2, 3, 4, 5. Wal ammah, acil dari ding sanak abah. Nah ammah itu abah kita bisi ding sanak binian. Acil kalau kita nyebut lah, acil. Kan kita ini sama pang beratan bahasanya lah. Pokoknya ding sanak abah kan ding sanak mama kan acil, mama Rina gitu pang. Nah kalau bahasa Arab beda. Kalau dari ding sanak mama binian naranya kholah, kalau lakiannya kholun. Kalau dari ding sanak abah yang lakiannya ammun, ammi. Yalah. Nah kalau yang biniannya dari ding sanak abah ammatun. Yalah, jadi acil dari ding sanak abah, ya kita ding sanak abah yang binian. Acil kita kalau itu pun mahram. Nah, ke atasnya ya tadi sama, ya kan? Sama tuh ke atasnya paninian ya juga, ya kan? Paninian. Abah kita kan tadi bermahram sidin lawan acil sidin. Mama kita bermahram misalnya lawan, nah, kalau mamat jelas kalau abah ini semahram lawan acil sidin, berarti lawan kita pang si cucu sidin berarti mahram juga. Nah, mahram juga tuh ke atas tuh, ke atas. Paninian jadi kita itu mahram. Nah jadi pian yang binian lah, andak de posisi pian kami ini pian biniannya kami lakian gitu nah. Oh berarti lah itu kada batal. Nah. Kemudian lagi wabintul akhi. Nah anak perempuannya saudara. Apa kita nyebut? Keponakan dari anak ding sanak kita. Anak yang lakian, kita bisa ding sanak lakian, anaknya yang binian, keponakan kita itu mahram kita. Nah, mahram. Apa kita nyambat? Keponakan. Nah, bahkan wabana tu auladihi.
dan anak-anak perempuan dari anak-anaknya ding sanak kita yang lakian. Kita bisi ding sanak, lakian, bisi anaknya. Nah anaknya ini kan ada lakian, ada binian, ya kalau. Nah anak-anak dari anak ding sanak kita, ujar kita pacucuan. Pacucuan dari ding sanak. Karena berarti kita posisinya sebagai kai. Iyalah. Nah bahkan yang perempuan-perempuan yang pacucuan ding sanak itu pun mahram. Nah mahram kita mahram tuh. Nah anak keponakan ya kita cucu kalau itu nyebut lah. Nah itu mahram tuh. Nah makanya ini berkait lawan keponakan, ya kah? Keponakan kan mahram. Berarti anak yang mahram jadi apa? Nah si cucu itu kan berkait ulun jar lawan mama jar. Lawan abah kan nasab abah ulun lawan mama senasab mama ulun itu jadinya semahram lawan kai. Nah berarti yang anak perempuannya itu mahram juga lawan si kai tadi ya kita kai tadi. Jadi kita jamat pacucuan. Nah sudah ini baik dari anak yang lakian, anak yang binian dari keponakan kita, pacucuan tuh bang, yang dari keponakan kita. Nah, itu pokoknya ini ding sanak lah, anak ding sanak tadi ding sanaknya seabah semama kah seabah aja kah semama kah pokoknya ding sanak anak-anaknya itu keponakan kita mahram kita ya lah. Nah kemudian wabintul anak perempuan dari ding sanak perempuan kita bisi ding sanak binian ada anaknya keponakan kalau kita nyebut lah keponakan kalau. Nah keponakan dari ding sanak kita yang binian. Nah maka itu pun mahram kita. Dan anak-anaknya lagi pacucuan dari ding sanak kita yang binian. Kan adalah bisi ding sanak binian lah. Nah yang ding sanak yang binian itu bisi anak binian. Anak yang binian itu beranakan ulang. Berarti cucu kalau kita nyebut lah. Nah itu pun mahram. Nah inilah mahram dengan garis keturunan 7 tadi lah. Nah 7. Jadi ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ada yang jalurnya itu ke atas juga tapi dari paman, dari acil. Ada yang dari ding sanak sejajar, ding sanak kita. Nah, itulah. Nah kalau binian bang, nah garis keturunan binian itu lah ke atas tuh pertama abahnya, kemudian kainya, kemudian pamannya, paman-pamannya, ya kemudian paman dari abah mamanya, kai-kainya juga kita nyambat. Kemudian ding sanaknya lakian, kemudian anaknya yang lakian, cucu-cucunya yang lakian, ya kah? Itu kalau binian ya. Kemudian anak lakian dari ding sanaknya keponakannya, ya kah? Kemudian cucu dari ding sanaknya itu mahramnya binian tuh, si binian. Nah kalau yang sebab susuan, nah kalau sebab susuan itu misalnya ada nih orang pernah menyusui kita sampai 5 kali kita menyusui dengan kenyang, maka yang menyusui tadi namanya mama. Nah karena kayak ini ya mama aja. Bila sudah jadi mama, samakan tuh garis keturunannya sama kayak mama bang. Berarti ding sanak mama itu jadi paman, jadi mama, jadi acil kita. Anak mama itu jadi ding sanak kita. Abahnya, mamanya jadi nini kita. Anak-anak ke bawahnya jadi cucu kita. Karena bilanya kita disusui orang, jadi yang menyusui kita itu seolah-olah jadi mama. Nah di mapa garis keturunan mama, berarti sekelilingannya itu adalah mahram. Nah kemudian kalau yang dengan pernikahan, nah ini mahram kita dengan sebab pernikahan ada. Yang pertama ummuz zaujah, mama dari istri. Apa kita nyambat? Mama dari istri. Mintuha, mertua. Nah, jadi kalau pian sudah kawin, sudah qabil tu nikah wa tazwijah, maka mulai saat itu mamanya bini jadi mahram. Ya kan? Mulai saat itu dan itu sampai kiamat. Jadi mahramnya. Walaupun misalnya kalau pang takdir manukan nyala, pisahan sudah aja, tetap mamanya. Yang mamanya mintuha tadi, mama dari mantan istri ya, tetap baik, itu tetap mahram. Yang kedua warrabibah, anak perempuan dari istri.
ujar kita anak tiri. Misalnya pian, jangan kita kan pian enggak? Pian nih babini pulang. Soalnya binian ini bisa anak lah, anak binian, membawa anak binian. Pian kawin ini mamanya. Nah, maka anaknya itu jadi mahram apabila mamanya sudah pian dukhul. Apa dukhul toh? Nah, ya sudah dukhul, sudah jima, ini sudah masuk. Oh. Ya kan? Berarti bilanya belum diapa-apai mamanya, anaknya itu belum jadi mahram. Bisa jadi orang kawin sama mamanya, soalnya terjadi sebenarnya sudah menikahi, tabungan sama anaknya soalnya jar, anaknya aja jar, boleh lah, boleh selama mamanya belum didukhul. Tapi kalau mamanya sudah didukhul, maka anaknya tadi sudah jadi anak. Nah, makanya jadi mahram anak tiri. Nah, kemudian yang ketiga zaujatul ab, suami abah, istri abah. Nah, ibu tiri, istri abah. Kita bisa abah, hanya abah kawin pulang, sekalipun bininya anum pada kita tetap menyebut mama. Yang lah, maka itu jadi mahram karena sudah jadi bini abah. Manja abah bisa manajer memilih anum. Ya lah. Nah, mama anum naranya. Ya lah. Nah, atau bini kai. Panjang umur kainya lah, kai ini kawin pulang. Nah, berarti bini kai itu sama kayak nini kita lah, maka jadi mahram. Kemudian yang terakhir zaujatul ibni, istri anak laki-laki. Yang bisa anak lakian lalu kawinnya. Nah, apa kita nyambat? Minanto. Minanto itu mahram. Nah, empat itu adalah yang jadi mahram sebab perkawinan. Dan pada empat itu adalah ada besan tuh ada mahram. Besan kalau ini adalah kuitan dah. Tuh ada mahram dah. Kita kan ngawinkan anak. Nah, anaknya bujur jadi menantu kita, tapi kuitannya menantu kita bang mahram lah. Ada, jadi batal bilangnya kita salaman ya lah. Nah, kalau yang secara nasab itu yang kada masuk mahram tuh sepupu, anak paman, sepupu. Kalau anak acil sepupu itu kada mahram. Kalau anak dingsanak mahram, ini anak sepupu, anak paman, sepupu kalau nyebut lah, sepupu sekali jangan ada mahram, bagi 2-3 kali, ya kalau, nah itu kada mahram. Ini pang lah, tempat tangguhilah, ini tangguhin ya. Ini ada orang, barang aja siapa kenarannya lah, barang aja. Ini nih lakian nih, lakian ini bisi anak lakian. Nah, duda lah. Lalu mengawini seorang perempuan janda yang bisi anak perempuan. Lalu si abahnya yang lakian ini kawin lawan mamanya, mamanya bisi anak tadi pinian. Nah, yang laki ini bisi anak lakian. Nah, orang takut nih, yang anaknya lakian ini nah, ya kalau anaknya si suami lakian, bolehlah kawin lawan anaknya bininya yang binian toh. Ya kita sama-sama bawa anak. Ya lah, yang laki bawa anak lakian, yang bini membawa anak binian. Yang sama pada anak pun nah bolehlah kawin. Beding sanak itu kan yang kalau ding sanak tiri bolehlah kawin. Bon? Boleh itu. Ya boleh. Iya jar abah, ikam lah lawan anaknya, aku lawan mamanya. Oh. Yang apa? Anak bisa benar, ulun bahaya jar, ada bisi pasangan calon jar. Tapi ini banyak ada mau mamanya langkar pian jar. Itu pian lawan mamanya, ulun lawan anaknya jar. Boleh lah. Boleh karena bukan mahram anaknya. Kalau abahnya kan anaknya itu jadi mahram. Laki, nah bisa anak, kawin lawan biniannya bisa anak binian. Bila sudah didukhulnya mamanya, anaknya jadi mahramnya si laki, si abah nih. Lawan anak bang, ada anak sama anak ada mahram. Apa hubungannya nya? Hubungan apa aku jar? Ada dai. Nah di sanak tiri, ada hubungannya nya sesama di sanak tiri.
Ya lah, jadi bukan sama bu anak. Nah, kalau kayak itu kena bisa ya terjadi ya Allah. Nah, sudahlah. Nah, itulah mahram. Nah, sedikit lagi 5 menit lagi insyaallah. Nah, jadi itulah mahram yang secara garis keturunan, garis susuan dan garis perkawinan. Kalau perkawinan itu 4 tadi lah. Yalah 4 lah. Pertama tadi mintuha. Betul, yang kedua anak tiri yang sudah didukhul mamanya. Kemudian yang ketiga mama tiri. Abah kawin mamanya, bini sidin jadi mama kita. Itu mahram. Kemudian apa? Minatu. Nah kalau binian bang, nah kalau binian sebagai binian, maka yang segaris tuh pertama abah suami mintuha, ya kalau ini binian abah suami itu mintuha, itu kada batal. Kemudian anak tiri lakian yang pian sudah didukhul, pian bisi anak lakian, biasalah si si laki pian bisi anak lakian. Yalah, misalnya kayak itu mengalihnya lah menjelaskan. Kalau dipaling nih, ulun mau maling tuh bang. Kalau mau maling kalau yang kita lakian kan nyaman ke binian. Kalau binian ke lakian bang, apa ya? Apa aja kita si lakinya nih nabi si anak lakian, lalu si bini jadi sudah didukulnya maka anak tiri kalau anak tiri itu mahram lah, mahramnya. Nah, kemudian zaujul lakinya mama. Nah, lakinya mama. Kalau kita kan tadi bininya abah. Kalau binian lakinya mama. Nah, itu mahram. Kemudian suaminya anak perempuan. Kan bisi anak perempuan, bisi laki menantu. Nah, yalah. Nah, menantu yang lakian itu mahram. Nah, bisa dah. Nah, kemudian lagi wahtaroza sebuting di janah ulun kana. Wahtaroza bitakbidi dan telah menjagakan musonib dengan kalimat alat takbid. Di sini yang haramnya itu selamanya di sini tidak boleh dinikahi. Siapa? Amman yahrumu nikahuha, daripada, jadi dijagakan daripada perempuan yang haram menikahinya ma'az zaujati bila digabung beserta istri. Jar kita ka ukhtihana seperti dingsanaknya istri atau wa ammatiha atau acilnya istri. Kalau jadi sanak istri apa kita nyambat? Ipar. Ya kalau ada adik ipar lah. Bisa juga kakak ipar kan bisi bini kita nih. Bini kita nih bisi dingsanak binian. Nah, selama bini kita itu dalam ikatan nikah kita, dingsanaknya tuh haram dinikahi. Ada boleh kita menggabung dua dingsanak boleh lah. Berarti haram lah dinikahi. Cuman mahram lah itu. Haram dinikahi jar. Haram lah. Mahram lah. Wan, kada mahram. Kada mahram karena haramnya itu kada selamanya. Bilanya misalnya jalah bininya itu meninggal, boleh lah ini mengawini yang ading. Boleh lah. Berarti kada selamanya haram. Selama dalam ikatan najainya itu haram. Selamanya masih dalam ikatan istri, dingsanak istri, acil istri, itu kada boleh dikawininya. Iyalah, tapi bila bininya bang sudah pisahan kahinya atau meninggalkah sudah bininya, iyalah. Ading ambil pulang jar. Ading nyaman kada jauh-jauh jangan menggaduhkan anak. Ya kalau ada itulah, ada. Nah, yang bininya meninggal, betul. Ada lawas sejarah abahnya. Ya, kan kau ini adingnya aja pulang jar. Nah boleh lah kau ini adingnya. Boleh bilangnya yang istri tadi sudah ada ikatan nikah lagi dengan kita. Dengan sebab dipisahinnya kah atau dengan sebab meninggal. Nah selama istri itu dalam ikatan kita, dingsanaknya itu adalah bukan mahram. Sekalipun dingsanaknya itu adalah haram dinikahi tapi bukan mahram. Kenapa? Karena haram dinikahi itu kada selamanya jazidin. Jazidinnya haram dinikahi itu alat takbid yang selamanya lah. Bila kada selamanya kada jazidin. Walaupun haram dinikahi, tapi kada selamanya. Nah maka itu berarti bukan mahram. Nah, itu judulnya. Karena kita sambung pulang wabil mubah. Nah ini kita berikir otak memikirkan.
Ini kena ada kali ada kena perempuan mula anah. Karena orang kisahkan skema mula anah itu apa? Jadi mula anah itu perempuan yang kada boleh dinikahi lagi, haram hukumnya dinikahi perempuan mula anah. Tapi tidak mahram, tidak mahram. Nah itu sebabnya kena ada. Misalnya dalam Al-Quran kan ada dalam Al-Quran tuh. Hanya kita kadang baca fikih, kita kadang kau sempurna memahami Al-Quran. Nah bukan Mas Ida. Nah, jadi bisi bini, tapi dituduhnya bini tadi, dituduhnya bezina, nya bisi bininya ini misalnya, maaf lah, kada bungas misalnya, punya kada bungas juga, sokanya lahir anak bungas bener, lu kan lain anakku nih jar, aku dihirang, kenapa anakku putih jar, kenapa apa, mesti syukur ya lah, kali menuduh, ini berarti ini lain abahnya nih, kamu nih bisa nih pernah guring lawan lakian yang bungas bule nih. Lalu akhirnya tuduh naik saksi kena ke masjid. Nah ada kena dalam Al-Quran yang kalah ada tuh kena mengisahkan ayatnya yang kalah naik bersaksi ya bahwasanya si bini ini termasuk orang yang pendusta. Nah jadinya ulun ini lalu karena hakim tuh itu di kita kada ada pengayangan ada terjadi itu bisa. Nah itu jalan insyaallah karena kita selanjutnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala minta halal minta ada mudah-mudahan ada manfaat ada berkahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min hadari nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.